Halo semuanya, apa kabar? Kabar baik dong pastinya. Nah, pada kesempatan kali ini, yuk kita mendalami lagi tentang terjadinya gelombang yang ada di laut. Selain adanya proses refraksi gelombang, ada juga proses difraksi gelombang loh teman-teman. Difraksi gelombang sendiri adalah fenomena sehari-hari yang kita alami. Di sini saya akan membahas fenomena difraksi gelombang, terutama yang terjadi di laut ya. Gelombang laut yang dibahas adalah gelombang yang terjadi di permukaan, yaitu salah satu bentuk pencalonan energi yang biasanya ditimbulkan oleh angin yang berhembus di atas lautan, menurut Blake pada tahun 1986. Sifat gelombang yang datang menuju pantai sangat dipengaruhi oleh kedalaman air dan bentuk profil pantainya atau beach profile, selain tentunya parameter dan karakter gelombang itu sendiri. Terus, apa sih yang dimaksud dengan difraksi gelombang? Difraksi gelombang yakni peristiwa berpindahnya energi di sepanjang puncak gelombang ke arah daerah yang terlindung. Difraksi terjadi apabila suatu deretan gelombang terhalang oleh rintangan seperti pemecah gelombang atau suatu pulau serta bebatuan. Difraksi terjadi jika tinggi gelombang di suatu titik pada garis puncak gelombang lebih besar daripada titik di dekatnya, yang menyebabkan perpindahan energi sepanjang puncak gelombang ke arah tinggi gelombang yang lebih kecil. Apabila gelombang datang terhalang oleh suatu rintangan seperti pemecah gelombang atau pulau, maka gelombang tersebut akan membelok di sekitar ujung rintangan dan masuk di daerah terlindung di belakangnya. Fenomena ini dikenal dengan difraksi gelombang. Dalam difraksi gelombang ini terjadi transfer energi dalam arah tegak lurus penjalanan gelombang menuju daerah terlindung, seperti yang terlihat pada gambar di samping. Apabila tidak terjadi difraksi gelombang, daerah di belakang rintangan akan tenang. Akan tetapi karena adanya proses difraksi, maka daerah tersebut terpengaruh oleh gelombang datar. Transfer energi ke daerah terlindung menyebabkan terbentuknya gelombang di daerah tersebut, meskipun tidak sebesar gelombang di luar daerah terlindung. Garis puncak gelombang di belakang rintangan membelok dan mempunyai bentuk busur lingkaran dengan pusatnya pada ujung rintangan. Hal tersebut dianggap bahwa kedalaman air adalah konstan. Apabila tidak, maka selain difraksi juga terjadi refraksi gelombang. Biasanya tinggi gelombang berkurang di sepanjang puncak gelombang menuju daerah terlindung. Pengetahuan tentang difraksi gelombang ini penting di dalam perencanaan pelabuhan dan pemecah gelombang sebagai pelindung pantai. Gelombang yang menjalar menuju suatu rintangan, pantai atau bangunan, sebagian atau seluruh gelombang tersebut akan dipantulkan kembali. Besar kecilnya gelombang yang dipantulkan tergantung pada bentuk dan jenis rintangan. Suatu bangunan tegak dan impermeabel akan memantulkan gelombang lebih besar daripada bangunan miring dan permeabel. Untuk mengamati difraksi gelombang air pada tangki riak, maka diberi celah dengan lebar D. Jika vibrator pada tangki riak dihidupkan, maka akan dihasilkan muka gelombang lurus. Gelombang tersebut akan terus merambat hingga melewati suatu celah dan menghasilkan sumber gelombang yang baru. Jika panjang gelombang lebih besar daripada lebar celah, maka pola difraksi akan sulit terlihat. Akan tetapi, jika panjang gelombang lebih kecil dari lebar celah, maka pola difraksi akan jelas terlihat. Oleh karena itu, difraksi gelombang bergantung pada panjang gelombang dan lebar celah. Kemudian, pada tangki riak diberi dua buah celah dengan lebar yang sama, yaitu D. Gelombang yang dihasilkan dari vibrator akan merambat melewati kedua celah dengan lebar yang sama dan membentuk gelombang baru. Pola difraksi yang dihasilkan akan semakin jelas terlihat.
Jika lebar celah semakin kecil dan celah semakin banyak, serta panjang gelombang semakin besar, maka pola difraksi akan semakin jelas terlihat. Nah, itu tadi penjelasan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.